Pramesha? Halo, guys, aman suaranya? Suaranya kecil sekali, Pak. Oke. Aman teh suaranya? Aman suaranya? Iya, silakan, Pak. Begini, mungkin terkait pendaftaran pemain, karena pemain kita situs PSS-nya masih mayoritas pemain kita dalam status lengkap. Iya. Ketika waktu di putaran provinsi, status pemain kita masih lengkap semua, tapi kita dipermudah untuk membuat surat perjanjian antara kedua manajer. Nah, untuk status pemain ini bagaimana nantinya kalau misalkan pemain kita masih dalam status lengkap? Seperti itu. Terima kasih deh. Baik. Untuk yang menanyakan jadwal pertandingan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ari, nanti akan dikirimkan sirkulernya secara resmi oleh PSSI ya Pak ya, ke email. Mohon untuk diperhatikan semuanya. Selanjutnya Bapak Abdullah Sapei. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya Pak. Pak Abdullah. Pak Abdullah. Bu, ntar PSBL langsa ya, bertanya ya, izin ya. Nanti ya Pak ya, sabar ya nanti di ya. Satu persatu ya. Pak. Ya. Pak Abdullah tidak ada ya? Dari Bang Sulselbar. Ya, mohon izin pimpinan sidang, mohon izin bertanya. Ya. Kemarin mungkin ada beberapa kendala pada pendataan, tapi mohon diperjelas saja apakah migrasi data dan Prof ke nasional kami admin klub tidak usah daftar ulang kecuali penambahan dan pergantian pemain. Pimpinan mohon petunjuk migrasi data pemain, Pak. Baik. Selanjutnya ke Bapak Putra Dewata Bali. Halo. Ya. Selamat sore. Ya, sore. Baik, terima kasih Ibu Eva, Ibu Vega, mohon maaf ya. Atas kesempatannya. Yang pertama mungkin hampir sama terkait dengan legalitas pemain. Kami dari SSB Putra Dewata Bali yang U13 yang akan mewakili Bali, memang ada beberapa penambahan pemain, cuman sampai sekarang di status masih dalam status cek gitu ya, kalau seperti itu. Nah ini kami harapkan adalah jangan sampai nanti legalitas pemain ini disahkan itu ketika pemain sudah ada di Jakarta gitu. Karena ini kan sangat disayangkan juga nanti ketika sudah di Jakarta kemudian pemainnya dinyatakan tidak sah, demikian. Ini penting juga bagi kami. Nah kemudian yang kedua terkait dengan jadwal MCM, ini perlu kami sampaikan, kami sudah pesan tiket tanggal 18 Maret pagi jam 9.30. Prediksi kami itu nyampe di hotel kurang lebih sekitar jam 2. Nah mohon dari Panpel agar MCM ini kami harapkan diselenggarakan pada sore hari. Itu harapan kami. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh PSSI terkait dengan regulasi Piala Suratin U13, di situ yang saya tangkap adalah ada pembiayaan transport lokal itu ditanggung oleh penyelenggara. Nah, mohon
bagaimana ini gitu? Apakah ini betul ditanggung oleh panitia pelaksana di DKI? Jadi transport dari hotel menuju ke venue ini bagaimana? Apakah sesuai dengan regulasi ataukah seperti apa? Mungkin sementara itu dari kami, Ibu Vega. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya kembali saya ingatkan ya kepada para peserta agar jika ingin bertanya untuk mengaktifkan raise hand-nya, tanda tangan yang kuning itu di aplikasinya, Bapak. Jadi ada di aplikasinya, jangan di chat izin bertanya seperti apa karena ini nanti akan, nah betul, mohon yang lain seperti itu ya, di chat. Nah, sebelum kita lanjutkan dan mohon untuk diperhatikan apabila sudah ada pertanyaan yang disampaikan, mohon untuk tidak diulang ya Bapak-Bapak ya. Mungkin bisa menanyakan hal lain. Nah, selanjutnya sebelum menjawab pertanyaan, pemaparan U15 akan disampaikan oleh Bapak Raymond. Kepada Bapak Raymond, waktu itu dia sudah online, untuk pendaftaran pemain dan ofisialnya itu tidak perlu diinput lagi Pak di tingkat nasionalnya. Nanti dari tim departemen kompetisi akan melakukan migrasi dari tingkat Asprof ke nasionalnya. Yang Bapak Ibu lakukan input adalah jika memang ada pergantian atau ada penambahan. Prinsipnya gitu ya Pak ya, di dua tadi. Jadi jika sudah sah di tingkat provinsi, itu tidak perlu diinput ulang di putaran nasional. Nanti Departemen Kompetisi akan melakukan migrasi data. Oke. Kecuali jika ada penambahan atau pergantian, baru Bapak Ibu melakukan penginputan langsung di putaran nasional. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah, bagaimana jika ada beberapa Asprof yang belum online? Oke. Untuk beberapa Asprof yang belum online, dalam artian masih offline, melakukan pendaftaran terlebih dahulu di tingkat Asprofnya, Bapak Ibu. Jadi jangan langsung ke nasional. Jadi harus di tingkat provinsi. Oke, nanti kami akan melakukan pengesahan di tingkat provinsinya dan melakukan migrasi. Izin Bu. Oke. Itu pertanyaannya. Lalu terakhir ada yang bertanya juga terkait dengan beberapa pemain yang statusnya masih lengkap. Itu juga nanti akan diproses oleh Departemen Kompetisi. Oke, jelas ya Bapak Ibu semua untuk pertanyaan apa tadi? Izin Bu. sebentar Pak. Halo, Mas Erwin. Ganti. Assalamualaikum. Mas Erwin. Ya. Ya. Ya, dilanjut dulu, Mas. Udah, dari saya itu sih kalau terkait pendaftaran pemain dan ofisial. Oke, baik. Terima kasih. Ada Mas Erwin. Kurang lebih tadi pertanyaannya sama semua ya, jadi sudah dijawab oleh Mas Erwin. Ada yang mungkin mau menambahkan jawabannya kepada Pak Raymond dan Pak Ari? Pak Raymond dan Pak Ari dipersilakan jika ada ingin menambahkan jawaban. Terima kasih Bu Vega tadi untuk menambahkan aja satu untuk yang dari yang dari Putra Dewata untuk masalah transportasi lokal untuk semuanya juga sama nanti akan ditanggung oleh panitia tapi hanya sebatas dari tempat penginapan ke lapangan pertandingan begitu sebaliknya dari pertandingan dari lapangan dan ke hotel gitu Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya.
Bapak-bapak. Selanjutnya untuk PSBL Langsa, saya persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sepak bola semuanya. Ya. Dari PSBL Langsa yang pertama ingin kembali memohon dijawab pertanyaan dari Bali tadi tentang waktu MCM. Waktu MCM-nya belum dijawab tuh Mbak. Kemudian yang kedua tentang LOT Mbak, supaya ada penghubung gitu, penghubung buat kami kan dari daerah nih, jadi mohon diberikan kontak person atau apa yang bisa menjadi penghubung kami pada pelaksanaan kompetisi tersebut. Nah, hal yang lain saya pikir hanya MCM Mbak ya, nggak ada pemeriksaan pemain seperti screening, tidak ada ya Mbak. Itu saja pertanyaannya Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya PSP Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pimpinan sidang atau rapat. Padang, yang pertama terkait PCR atau swab test apakah diperlukan? Soalnya kalau untuk kita naik pesawat sekarang udah nggak pakai itu. Nanti kami pengen kepastian kan tidak ada PCR atau swab atau antigen. Yang kedua terkait kita minta LO per grup. Kayak kita untuk SP U17 itu di Malang, kalau bisa ada LO-nya per grup. Terus yang ketiga, apakah ada penjemputan dari mes atau penginapan ke tempat pertandingan? Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mohon bertanya. Pertanyaan terakhir tadi sudah ada jawabannya sebenarnya ya Pak ya, yang dari PSP Padang. Ibu, izin. Tes Kamus Lampung, Bu. Sebentar Pak, ya. Ya, silakan Lampung. Sabar Pak. Terima kasih Bu Perga. Ya. Alhamdulillah kalau tes Kamus ini Pak, Ibu sudah 3 kali mengikuti Piala Suratin. Yang pengen saya tanya Ibu terkait masalah pendanaan hotel dan makan minum itu ditanggung klub apa PSSI Bu? Karena waktu 2016 itu masih ditanggung dengan PSSI. Mohon informasinya, Ibu. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Dari Persilat Tambas. Yapsi Tambas, silakan. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Pega yang kami hormati beserta rekan-rekan peserta meeting, manajer meeting. Sebetulnya pertanyaannya hampir sama dengan yang lain. Cuma yang ingin dipastikan bahwa tentang MCM. Karena kami dipastikan karena di grup A, di Polda Surabaya itu, berarti kami main hari pertama tanggal 14. Kemudian kami rencanakan akan tiba di sana pada tanggal 12 hari Sabtu. Jadi nanti yang perlu sekali kami adalah LO, kemudian MCM yang sampai di bawah tanggal itu, kemudian untuk transportasi penyebutan dari hotel sehingga mempermudah kami untuk ke lapangan. Kemudian informasi kalau bisa informasi hotel sekitar Polda Jawa Timur kalau bisa. Jadi karena ini kan belum di booking. Makasih Bu Pega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari Asyok. Apa? Silakan. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya Ibu Pega. Izin saya dari Asyok 115 ingin menanyakan bahwa tim kita tergabung di grup A yang mana hanya terdapat 3 klub di grup tersebut. Apakah grup tersebut meloloskan 2 tim atau bagaimana? Hanya saja pertanyaan Ibu. Terima kasih. Baik.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Bapak Ari Lesmana dan Bapak Raymond untuk menjawab terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Ada Bapak Raymond dan Bapak Ari, dipersilakan. Semangat, Jo. Mohon yang lain untuk di-mute dulu ya jika tidak. Dipersilakan untuk berbicara. Ya, terima kasih Bu Pega. Jadi hampir semua banyak menanyakan masalah LO. Iya Bapak, nanti akan kita siapkan LO di masing-masing venue. Ya, kebetulan di sini juga untuk yang di usia 17 di sini ada perwakilan dari Asprop Jawa Timur juga. Nanti untuk usia 17 kita semuanya untuk 13, 15 dan 17 akan kita buatkan grup. Nanti kita akan share hal-hal penting seperti LO dan yang lain-lain. Itu Bapak, nanti jadi akan kita share kontaknya masing-masing LO. Untuk masalah MCM, ya nanti kita akan coba menyesuaikan dengan kehadiran Bapak-Bapak di tempat venue. Apakah nanti bisa untuk diatur malam hari, atau seperti apa nanti akan diatur kemudian. Untuk masalah PCR dan swab dari tadi Pak, dari PSP Padang, kita akan mengikuti pada prinsipnya PSSI akan mengikuti aturan yang ada di daerah tersebut dari Satgas Covid tersebut. Jadi kita akan mengikuti apa yang ada di sana. Kita berharap sih juga tidak akan ada swab seperti biasanya, gitu Bapak. Untuk transportasi sudah saya jawab tadi. Nanti akan diatur sedemikian rupa oleh panitia untuk masalah penjemputan dari hotel dan ke tempat lapangan pertandingan. Jadi akan disiapkan oleh panitia dan diatur untuk alurnya seperti apa. Untuk dari Tanggamus Lampung nanti akan kita bicara tegas dengan pimpinan apakah hotel akan ditanggung PSSI atau dari klub yang bersangkutan ya Pak. Untuk itu sementara itu aja dulu Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Raymond, silakan Pak. Mas Ariel, itu semua pertanyaannya secara global secara umum sama. Masalah transportasi itu kan sudah disampaikan tadi. Terus ada pertanyaan tadi dari ini Pak Raymond dari Asiop masalah apakah meloloskan hanya 3 tim. Ulang, sorry. Tadi ada pertanyaan dari Asiop masalah klub Asiop kan bermain di satu grup yang hanya diisi oleh 3 klub. Apakah mereka akan lolos 2 tim atau seperti apa? Yang satu grup yang isinya 3 hanya 2 tim saja yang akan mewakili. Jadi peringkat 3 terbaiknya secara otomatis pasti akan berbeda nilai dan poinnya di tim yang jumlahnya 3 itu. Terima kasih Pak Raymond atas penjelasannya. Oke, selanjutnya dari Nabil FC. Nabil FC, Bapak silakan. Ya baik. Lihat aja biar ini aja, biar manajernya aja udah. Lihat meeting ya. Baik, terima kasih. Kami berikan. Ya, pada dasarnya sama saja, cuma tadi ada yang bertanya tentang standing apa memang nanti di sana sehingga anak-anak tetap membawa seperti AKAK atau ijazahnya, karena ini kami jauh dari Riau. Kemudian masalah MCM tadi tidak dijawab, memang disesuaikan. Namun karena ini perjalanan jauh, kami dari Riau, rencana berangkat besok. Andaikan saat MCM kami belum berada di tempat, kami sudah meluncur. Apakah nanti bisa di-meetingkan tentang kostum yang kami pakai, segala macam, itu saja. Terima kasih.
Jinasril. Ya. Siap. Perseka mana? Perseka mana? Ya. Ya, izin. Ya, silakan. Yang ingin saya tanya ini ada perubahan pemain. Jadi apakah ini sampai di tempat pertandingan dulu baru ada pergantian pemain atau bagaimana, Bu? Gimana, Pak? Maaf. Jadi ini cek. Jadi begini, Bu. Ini kan nama-nama pemain serta tim yang sudah terdaftar ke PSSI ya. Cuma kita lagi ada pergantian karena kendalanya ada yang mau berangkat, cuma mereka belum ada yang vaksin dosis 2 atau gimana gitu misalnya. Nah, jadi kita ini ada untuk pergantian pemain. Jadi apakah ini kita harus ke sana terus masukin berkas-berkas mereka lagi atau mungkin ada petunjuk? Saya bisa langsung dengar sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, mohon yang lain untuk di-mute ya Pak ya, yang tidak bertanya, mohon di-mute agar tidak mengganggu. Selanjutnya Persilat Lampung Tengah. Persilat Lampung Tengah. Ya. Terima kasih Bu. Kita dari Persilat Lampung Tengah kebetulan dulu tahun 19 untuk U17 kita juga tingkatnya kita dari daerah Bu. Jadi anak-anak itu memiliki kebanggaan yang luar biasa. Itu kita lihat dari seluruh provinsi-provinsi yang dari jauh-jauh. Mungkin ini juga masukan untuk PSSI. Kita lihat dari U13, U15 dan U17 itu tidak ada satupun yang main di stadion. Sementara anak-anak saya yakin dari daerah, terutama di daerah kami, kepingin sih ketika kita datang ke Jawa, bermain itu walaupun kita tahu mungkin lapangannya adalah standar, cuma ketika kita anak-anak dibawa bermain di stadion itu luar biasa kebanggaannya gitu loh. Nah ini pertanyaan saya kepada PSSI terutama, kenapa untuk usia 13, 15 dan 17 kita tidak ada bermain di stadion? Itu yang bukan kita sayangkan, cuma kebanggaan anak-anak itu mungkin akan berbeda ketika bermain di stadion. Mungkin itu saja Bu dari tadi dari pertanyaannya, mungkin masalah permainan, cuma masalah stadion belum pernah ada yang tanya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Bu dari Persikos Bu bisa? Persikota. Persikos Kota Sorong. Silakan. Ya, Ibu, izin saya manajer Persikos Kota Sorong. Saya mau tanyakan sini masalah pemain yang tadi ditanyakan oleh Kaimana juga sama. Di mana kita pada saat bermain Suratin di sini di Provinsi Papua Barat ini, kami minta link untuk mendaftar, tetapi dari admin belum kasih. Nah, terus apakah kita pada saat berangkat ke Banten, cara pendaftarannya seperti apa? Apakah ada link dari PSSI sendiri? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, stadion yang digunakan stadion apa yang di Banten? Nah, terus pertandingannya seperti apa? Mungkin ada bisa dijemput oleh panitia. Apakah kita tim sendiri menyiapkan bis? Nah, gitu. Biar kita sampai di Banten kita bisa wanti-wanti tentang penjemputan. Terus yang ketiga itu mengenai tempat tinggal kami ingin bertanya stadion mana yang dipakai gitu Bu. Itu saja pertanyaan dari kami. Baik. Baik, terima kasih untuk beberapa pertanyaan. Ya, untuk beberapa pertanyaan tersebut kami persilakan kepada Bapak Ari Lesmana, Bapak Raymond, dan untuk terkait pemain
Bapak Erwin akan menjawab. Dipersilakan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Bu Pega. Ini saya hanya ingin mendapatkan yang dari Nabil FC, apakah saat MCM bisa diwakilkan atau tidak? Bisa Bapak. Jadi apa Bapak berhalangan hadir atau memang masih dalam perjalanan bisa diwakilkan oleh LO. Jadi Bapak bisa dapat kirim foto-foto jersey Bapak ke LO Bapak. Terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditambahkan jawabannya Pak Raymond? Pak Raymond masih di mute Pak, mohon maaf. Oke, untuk menambahkan dari Persikos Kota Sorong ya tadi ya, untuk masalah format kompetisi tadi kan sudah disampaikan juga bahwa babak penyisian itu sistemnya round robin setengah kompetisi, di mana setiap grup terbagi dalam 4 tim, ada 4 tim dan ada yang satu grup 3 tim. Dan selanjutnya babak 16 besar, 8 besar sampai final itu sistemnya single match atau knockout. Untuk lapangan sampai saat ini masih kita ajukan di lapangan Stadion Mini Cisauk dan lapangan Arhanud 303 di rudal di Cikupa di Kabupaten Tangerang. Itu lapangan yang akan digunakan. Jadi sedikit kalau bisa bercanda untuk stadion yang nggak dipakai, kenapa kok nggak pakai stadion? Stadion di Banten itu lapangannya masih belum ada yang bisa dipakai, terutama di lapangan tadinya kita mau pakai stadion Indomil tapi belum dapat perizinannya. Dan walaupun stadion mini tapi tetap kita menggunakan stadion mini Cisauk itu. Dan kebanyakan lapangan stadion yang besar itu sampai saat ini belum bisa digunakan untuk pertandingan. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang tentang apa tadi usia 15 karena agak putus-putus suaranya di sini. Sinyalnya bisa dibantu pertanyaan yang belum terjawab itu Mbak Pega. Begini Pak, mengenai pendaftaran pemain Pak yang kami tanyakan, apakah ada link dari PSSI? Untuk pendaftaran pemain nanti kan dengan Mas Erwin dari tim IT yang akan menjelaskan Pak. Ya, untuk pendaftaran pemain akan dijawab oleh Bapak Erwin. Oh ya, Pak Erwin bisa dijelaskan dulu Pak. Iya, Pak Erwin. Ya, halo Pak. Ya. Ya, halo Pak. Silakan. Jelas ya? Iya, jelas. Nanti itu akan ada, Bapak nanti akan punya akses sendiri-sendiri ya Pak ya? Jadi nanti dari masih ada lagi Pak Pega pertanyaan aja, ya, nanti tinggal didaftarkan pendaftaran pemain. Belum terjawab tadi untuk usia 15-nya. Nanti akan dikontak Pak, lebih detailnya Pak. Halo. Dikontak melalui admin Asprof ya? Nah, nanti kita akan kontak langsung Bapak Pak. Halo. Oke, jelas ya Pak ya? Lebih detailnya nanti akan kami kontak ke Bapak. Baik. Izin Pak, berarti kita yang mau mendaftar atau registrasi ulang pemain, apakah kita harus langsung mencantumkan nomor di sini untuk mungkin langsung bisa di daftar kontrak kita buat bisa berkomunikasi, bisa lebih lanjut lagi. Terima kasih. Persikota Ya, dari Maluku Utara. Begini Bapak-Bapak, untuk nanti kan akan dibuatkan grup dan itu akan dibuatkan grup oleh masing-masing PIC. Seperti yang sebelumnya tadi saya informasikan, nanti di Suratin U13 itu ada Bapak Rio selaku PIC-nya. Lalu di U15 ada Bapak Raymond dan di U17 itu ada Bapak Ari Lesmana dan Alvin. Nah, beberapa kontak itu tadi sudah disampaikan ada di dalam chat box. Di situ ada nomor telepon dan kontak person dari masing-masing PIC. Seperti itu. Sudah dicantumkan, di situ ada nomor Pak Ari Lesmana, ada nomor Bapak Alvin, ada nomor Bapak Rio, dan nanti ada nomor Bapak Raymond juga. Kalau bisa Pak Raymond bisa sebutkan nomor ya biar kita catat.
Ya. Bapak Raymond, ini ada nomornya Bapak Raymond ya Pak, sudah disampaikan. Ini untuk U15, ada di chat box, itu nomornya 0816 115 0826. Itu sudah ada chat box. Mbak izin kalau nyebutin pelan-pelan dong. Ada di chat Pak, Bapak bisa lihat di chat juga sebenarnya Pak, ya. Tolong diperhatikan. 0816 11 0816 115 0826. Nomor Pak Raymond. Kalau kurang jelas bisa dibaca chat box-nya Pak. Oke. Untuk Pak Raymond sudah ya. U15. Bu Vega. U13 itu ada Pak Rio. Pak Rio. Nomornya 0858 1417 5174. Bisa dicek lagi di chat box-nya. Nomor Pak Rio ada 0858 1417 5174. Oke. Untuk U17 PIC-nya Pak Ariel Lesmana. Pak Ariel Lesmana untuk U17 di Malang. Kontak personnya 0812 0812 882 7834. Itu untuk Pak Ariel Lesmana di Malang ya, 0812 882 7834. Untuk PIC U17 yang di Surabaya itu nanti ada Pak Alvin. U17 yang di Surabaya ada Pak Alvin, kontak personnya 0812 1855 6520. Untuk Pak Alvin 0812 1855 6520. Bu Vega, Bung Nejin dari Persedi Bima. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya mewakili Ketua Persedi. Izin bertanya, ya mungkin tepatnya ini pada saat MCM nanti hanya saja karena kondisi kendalanya kami ini jauh dari Bima. Sehingga perlu kami persiapkan sejak sekarang terkait apakah di jersey nanti masih diwajibkan untuk masang logo Suratin? Oke. Ya, terima kasih. Baik. Oke, baik. Tadi sudah jelas ya. Oke, dari Belitung FC, Pak, silakan. Ya, selamat sore Mbak Vega. Ini saya cuma ingin memberikan masukan saja buat PSSI mengenai masalah untuk U17, ini masalah pendidikan. Pendidikan tidak jauh dengan olahraga juga ya. Ini berkaitan masalah pendidikan khususnya untuk pemain-pemain kita juga ada kelas 3 SMA. Jadi ini cukup terkendala mengenai masalah perizinan sekolah karena yang kita tahu bahwa tanggal 14 dan seterusnya itu ada ujian sekolah. Jadi mungkin saya kurang tahu dengan klub-klub lain, tapi yang pasti di tim kami ini sangat cukup bisa dibilang sangat merugikan buat kami juga gitu dengan kondisi seperti apalagi dari pihak sekolah dengan adanya ujian akhir ini mereka ada yang tidak memberikan izin untuk sekolah seperti itu. Baik, Kak. Ya.
Mungkin itu saja Mbak Pega. Mbak Pega, Maluku. Terima kasih. Sebentar Pak. Oke, tadi Balitong FC. Selanjutnya Safrizal A. Ya. Ya. Selamat sore Bu Pega, selamat sore teman-teman. Saya mewakili dari bidang kompetisi di Asprop Sumatera Selatan. Hanya ingin mempertegas Bu masalah pendaftaran pemain. Sejauh ini memang dari Suratin 17, 15 dan 13 masih terkendala di sistem Bu. Mohon untuk dipertegas kalau memang kondisinya tidak bisa langsung tidak muter ke Asprop, langsung ke PIC klubnya sendiri bagaimana Bu? Karena dari semalam sudah 1 minggu ini untuk transfer data itu memang sepertinya belum ya dari Asprop ke klub. Nah, kendala kemarin tuh saat mau upload, mau masuk ke di sistem putaran kompetisi U17 Persila Lahat, itu pemain belum terdaftar, ada tanda merah di kompetisi lokal. Jadi kalau bisa untuk dipertegas atau diperjelas untuk memperlancar, karena kita kick off tanggal 14 ya Bu, U17. Jadi kalau bisa langsung ke PIC atau admin klubnya langsung Bu. Jadi bisa dibantu di situ Bu. Baik yang 15 juga seperti itu kendalanya, di 13 juga. Jadi banyak pada saat pelaksanaan kemarin itu tidak bisa input pengawas pertandingan untuk sistem karena data belum terinput di sistem. Yang lebih parah lagi di official. Jadi saya berharap untuk kedepannya saat pelaksanaan nasional ini itu untuk mempermudah PP, juga untuk mempermudah pelatih dan official dalam menurunkan pemain. Untuk sistem dan keabsahan sebelum kick off itu sudah clear semua. Itu aja Bu yang saya pertegas. Yang kedua, saya mau menanyakan hak dan kewajiban peserta pada saat pelaksanaan. Apa yang didapat hak peserta dan kewajiban peserta bagi Suratin 17, 15 dan 13. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Persminsel Sulut. Silakan Pak. Ya, selamat sore semua. Saya Douglas, mewakili dari manajemen Persminsel. Beberapa hal yang ingin kami tanyakan dan share pada kesempatan ini. Pertama terkait dengan karena kami dari Sulawesi Utara ini kan, kami waktu mendapatkan jadwal pertandingan kami pikir sudah terlalu mepet durasinya, karena kami harus mencari lagi tempat hotel di sana di Surabaya ya. Kemudian kami main pertama kan, kami kembangkan dari aspek kesiapan, harusnya jauh-jauh hari mendapatkan kepastian jadwal pertandingan ini. Tapi karena ini sudah diatur oleh PSSI, kami mohon kalau kedengaran ini, boleh tidak kalau kemudian diberikan sedikit mungkin ditambah 1-2 hari lagi, ditunda, diundur untuk pertandingan pertama. Yang kedua, kami juga ingin mempertegas pertanyaan terkait dengan kepastian transportasi dari penginapan ke lokasi pertandingan. Karena masih simpang siur ini, kami lihat tiket ini bisa disiapkan oleh panitia, kecuali kami memang kita kesulitan. Kalau misalkan kami bisa bahwa kami bisa lakukan sendiri untuk transportasinya. Jadi kami minta kepastian terkait dengan transportasi dari penginapan ke lokasi pertandingan. Tapi yang pokok soal kesiapan tadi itu, kami berharap bisa diundur, ditunda 1-2 hari. Karena tadi ada teman yang sampaikan soal anak-anak sekolah itu. Kami juga sementara harus mencari jalan keluar untuk surat izin dan sebagainya. Karena ini kan rata-rata mereka juga usia sekolah. Jadi boleh tidak kalau kemudian diundur 1-2 hari biar persiapan kita lebih mantap begitu. Terima kasih. Siap, izin. Saya dari Persija Kaimana Papua Barat. Saya juga minta sekali buat panitia setempat juga untuk mungkin bisa diundurkan waktunya, karena kita juga yang mau input nama-nama baru atau pemain-pemain baru mungkin itu butuh waktu juga. Jadi kami harap agar mungkin bisa diundurkan. Terima kasih.
izin bertanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Sutanto. Sutarto ya, maaf. Pak Sutarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Bu Ega. Yang ini saya tanyakan pertama mungkin sama dengan teman tadi yang sama. Ini tenggang waktu untuk mendaftarkan pemain ke nasional 11 sampai akhir limit itu tanggal 11. Sedangkan sudah 1 minggu ini kurang lebih di Toba itu selalu muncul Bu Ega, itu selalu muncul pemain tidak terdaftar di kompetisi provinsi, tingkat provinsi. Padahal pemain tersebut di tingkat provinsi itu ikut bertanding. Nah, jadi kendala kami sebagai admin untuk mendaftarkan pemain. Nah itu jadi sampai sekarang belum bisa mendaftarkan untuk ke tingkat nasional. Terus untuk jadwal mungkin ini Bu Ega untuk segera dirilis karena terkait dengan mungkin kesiapan menyampaikan ditunda 1 atau 2 hari mungkin bisa jadi pertimbangan. Itu aja mungkin. Terima kasih Bu Ega dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Izin dari Persikos Kota Sorong, mungkin pertanyaan dari Sumuta Sulawesi Utara tadi bagus karena memang anak-anak kita juga di Papua Barat sini sebagian besar itu nanti pada saat tanggal 14 sampai 28 itu mereka ada ikut semester, Bu. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain seperti yang dari Sulawesi Utara itu mungkin Bu Vega mungkin bisa menyampaikan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain begitu. Baik, untuk terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaannya dan juga sarannya. Selanjutnya silakan dulu kepada Bapak Raymond untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas. Pak Raymond, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Vega. Ada beberapa semuanya hampir sama pertanyaannya yang secara umum bahwa untuk terakhir itu jadwal pertandingan itu nanti akan kita sampaikan ke pengurus apakah bisa dirubah karena itu ada di wilayah pengurus untuk masalah jaminan. Mungkin apabila ada yang bisa membutuhkan surat izin untuk sekolah, mungkin nanti PSSI akan bisa bantu untuk memberikan surat izin karena ada beberapa teman-teman yang menyampaikan bisa dibuatkan belangko izin untuk izin ke sekolah. Untuk masalah ini yang banyak sekali tadi yang belum terjawab itu masalah pendaftaran pemain. Sebaiknya Mas Erwin, pemain yang didaftarkan itu ternyata di sistem muncul pemain terdaftar di penjelasan. Untuk hal-hal yang lainnya nanti kita jalan sebentar. Ya, terima kasih Bu Vega. Tadi menambahkan yang dari Bapak yang dari Sulut ya Pak, dari Persminsel masalah transportasi. Tadi sudah saya chat sebenarnya, mungkin takutnya jadi beda persepsi. Jadi untuk yang ditanggung dari panitia itu hanya yang dari penginapan ke tempat pertandingan Bapak. Ya, untuk dari klub, kalau dari bandara ke tempat penginapan akan menjadi tanggung jawab klub. Tapi apabila klub kesusahan untuk mencari transportasi tersebut, bisa menghubungi pantel setempat. Seperti itu Bapak ya. Nah, dapat dipahami ya Pak? Siap. Sementara itu dulu Pak, untuk yang seperti yang tadi dijelaskan Pak Raymond untuk masalah penundaan jadwal di usia 17, nanti akan kita sampaikan kepada pengurus. Ya. Saya izin mau menambahkan sedikit dari Persminsel terkait dengan permintaan penundaan jadwal ini, karena
kami baru cek juga untuk Sulawesi Utara terkait dengan edaran tidak lagi menggunakan PCR di bandara. Itu kan ternyata untuk Sulawesi Utara belum diberlakukan karena harus menunggu dari surat edaran terbaru dari Pak Gubernur. Jadi oleh karena itu kami mohon juga untuk dipikirkan terkait dengan itu. Terima kasih. Baik Pak, nanti akan kami sampaikan Pak. Terima kasih. Mohon izin Bu Vega melanjutkan masalah transportasi. Yang transportasi dari hotel ke venue itu disiapkan untuk pemain sama ofisial saja atau bisa dengan orang tua? Hanya pemain dan ofisial aja Bapak. Hanya pemain dan ofisial ya? Iya. Baik, terima Bapak. kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, sepertinya sudah cukup ya Bapak-Bapak. Untuk ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa dilanjutkan di grup kepada masing-masing PIC. Nanti untuk pertanyaan lebih lanjut dan informasi-informasi selanjutnya bisa disampaikan di grup masing-masing. Untuk saat ini, sementara cukup dari kami. Ya, betul. Untuk jadwal akan segera dikirimkan malam ini melalui email masing-masing. Ya, Bapak-Bapak mohon nanti diperiksa kembali emailnya dan mungkin akan disampaikan kembali juga oleh masing-masing PIC di grup. Terima kasih atas pertanyaan, atas waktunya dan juga saran-sarannya. Adapun yang menjadi saran nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan. Sekian dari kami kompetisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.